Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata huntuk gajantu dewata kata. Gemar berdana memiliki perilaku baik, senang mengembangkan batin, dicintai oleh para dewa. Biku Sangha yang kami muliakan, para pandita, para bapak dan ibu, saudara-saudara. Saat ini kita sudah tentu dalam suasana yang cukup nyaman. Angin masih ada, suasana yang sepoi-sepoi, gemercik air, dan kita tidak seperti biasanya. Biasanya di dalam ruangan, kita di luar ruangan. Ini yang membedakan. Tentu membuat suasana ini lebih nyaman, lebih membahagiakan. Malam hari ini hadir para bante dan samanera yang cukup banyak dalam persembahan dana kepada Sangha, di mana saat ini memang telah memasuki katina kala, yaitu masa katina yang kalau tidak salah ini adalah jatuh pada hari yang ketiga. Artinya apa? Masih dekat-dekat dengan hari Pawarana, akhir masa wasa para biku. Jadi masih terasa hangat, masih suasana katina ini juga masih baru. Para bapak dan ibu saudara-saudara, pada bulan ini menurut saya banyak catatan, momen yang penting, baik bagi kita semua umat Buddha, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita. Karena kemarin kita baru saja menyaksikan pelantikan pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru, dalam suasana yang aman. Tentu kita sebagai warga negara yang baik, kita sama-sama mendoakan semoga pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru beserta para menteri bisa bekerja dengan baik, menjaga keberagaman, memakmurkan rakyat Indonesia. Para bapak dan ibu saudara-saudara, di samping itu, beberapa hari lagi, besok tanggal 22
Dan lusa tanggal 23 adalah hari yang istimewa bagi para bhikkhu sangga. Tepat pada tanggal 23 Oktober, para bhikkhu sangga Theravada Indonesia, demikian juga umat Buddha, binaan Sangga Theravada Indonesia akan menyambut Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia yang ke-48. Jadi usia Sangga Theravada Indonesia itu sudah cukup ya, umur 48 tahun yang akan kita peringati. Karena itu, meskipun tanggal 23 para Bante mungkin tidak ada yang masih berdiam di sini ya, tapi bolehlah umat Buddha berkumpul puja bakti untuk menyambut Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia. Mendoakan agar supaya sangga kita terus maju, terus berkembang, terus jaya, ya. Bantenya bertambah banyak. Kan jadi umat Boro tidak sulit untuk mengundang para bhikkhu kalau bantenya banyak. Juga selalu ada yang bisa minimal berpuasa, berdiam di wihara kita yang cukup megah ini, yang cukup indah seperti kita lihat pada malam hari ini. Para bhikkhu Sangga Theravada Indonesia selalu menjaga, merawat Dhamma dan Vinaya yang diwariskan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Meskipun beliau telah mangkat parinibbana 2500 tahun yang lampau, tetapi ajaran beliau, tradisi yang beliau telah contohkan, teladankan, masih bisa kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini. Yaitu tata cara kehidupan para bhikkhu. Seperti jubah para bhikkhu yang dipakai, ini adalah jubahnya Sang Buddha, jubahnya para suciwan. Puasa 3 bulan, pawarana, lalu ada masa katina. Ini adalah tradisi yang sudah sejak zaman Guru Agung Buddha Gautama. Sudah diizinkan sejak kala itu. Pertama sekali ketika Ibu Wisaka yang merupakan sponsor, pendukung utama Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga mempersembahkan jubah. Ketika melihat awalnya jubah para bhikkhu yang compang-camping, yang lusuh, yang rusak, datang di Wihara Savatthi, renyuh, kasihan, iba. Karena itulah minta izin kepada Sang Buddha untuk mempersembahkan jubah kepada para bhikkhu. Nah, sejak itulah tradisi persembahan jubah, Sangga Dana, bahkan Katina Dana itu dikenal dan
jaga bahkan sampai sekarang ini. Yang dipersembahkan oleh mereka umat yang berbakti berupa 4 kebutuhan pokok. Jubah, kebutuhan yang pertama, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Ini 4 kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang biasanya dipersembahkan oleh para upasaka-upasika berumah tangga. Karena apa? Karena para biku tidak memiliki mata pencarian atau sumber untuk kehidupannya. Sumber kehidupan para biku adalah dari persembahan, dari dana umat. Tetapi ketika persembahan itu diberikan, sekalipun melimpah-limpah, sekarang ini persembahan dana, apakah makanan, apakah jubah, tempat putih juga yang bagus, yang indah seperti kita punya putih, obat-obatan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi apa yang diberikan oleh umat kepada para biku setelah diterima dengan senang hati dan turut berbahagia kepada mereka yang telah mempersembahkan karena mereka berbuat kebajikan, maka apapun juga persembahan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan para biku merasa puas dengan persembahan makanan yang diberikan. Apapun juga makanannya itu. Sekalipun makanan barangkali kurang asin sedikit, kurang pedas sedikit, kurang hangat sedikit. Tetapi tetap para biku merasa puas dengan persembahan itu. Tidak lantas kemudian para biku ngeluh, apa itu makanannya? Tidak cocok, itu bukan selera saya. Dan sekali waktu ada biku yang merasa nggak cocok, lalu kemudian ya karena lagi nggak cocok dengan makanan yang diberikan, kok ada umat yang bertanya, berarti suka makan apa? Karena dia senangnya makan sayur yang ada petenya, bahkan sayur pete atau pete. Kalau dikiranya bantenya ini senang nih makan pete, sayur yang ada petenya, maka setiap umat ini datang ketemu Bante, bawanya hanya sayur pete saja. Tidak pernah bawa yang lain. Karena dikiranya senangnya makan pete. Mungkin kalau ada umat yang tahu, oh Bante senangnya itu makan sambal. Barangkali setiap dia datang ke wihara dana makanan, dananya hanya sambal saja. Tidak pernah dana yang lain, tidak pernah memberi yang lain. Karena dikiranya, ya itulah yang menjadi kesenangan Bante itu, yaitu yang diberikan, menyenangkan Bantenya. Padahal tidak demikian. Para biku sesungguhnya puas dengan apa yang diberikan oleh umat. Puas dengan makanan, puas dengan jubah, sekalipun jubah yang dipersembahkan, tiap-tiap sanggadana itu banyak. Tetap saja para Bante pakai jubahnya ini tidak ganti setiap hari, ganti-ganti jubah, atau setiap minggu, setiap bulan pun tidak, bahkan kadang-kadang setahun sekali, atau setahun 2 kali, atau 2 tahun sekali, baru ganti jubah, atau bahkan sampai kelihatan lusuh. Kadang-kadang para biku tertentu diingatkan, ditegur sama Bante senior, jubahmu sudah lusuh.
kok kayak nggak ada jubah yang baru saja. Karena ketika jubah yang lusuh yang sudah lama dipakai, sama bante-bante yang jubahnya masih kelihatan warnanya jreng, warna yang sama, itu beda sekali kelihatan. Karena beda sekali ketika umat melihat, kok bantenya kasihan banget ya, jubahnya ini kok beda, kayak sudah kumpul-kumpul gimana, sudah lusuh gimana, umatnya jadi kasihan. Tapi bukan saja umatnya kasihan, tetapi apa? Nggak indah dilihat. Nggak kelihatan, nggak serasi, nggak rapi. Para para biku itu harus ketika tampil di tempat umum, itu harus terlihat rapi, harus terlihat serasi. Gimana kalau bantainya nggak serasi? Jubahnya warnanya beda-beda. Ada yang sudah warnanya pudar-pudar, ada yang warnanya terlalu kemerahan, atau terlalu kuning. Kan nggak enak dilihat. Kelihatannya umatnya tidak perhatian, padahal umat perhatian. Tapi bantainya ini loh, yang rada-rada tidak perhatikan, bukan bandel ya, nggak perhatikan. Harusnya sudah ganti jubah, pada kamu ganti jubah. Coba kayak di sini ada ibu-ibu tuh, yang wandani kan rapi, warnanya sama. Ini juga yang pakai baju putih rapi. Saya juga berharap bukan saja para biku yang rapi, jubahnya pakai sanggati semua, kecuali samdaran tidak pakai sanggati, tapi warnanya sama. Ini para pandita, Rama-Ramani, itu juga rapi. Kadang-kadang saya lihat juga ada pandita Magabudi, ini jubah kan dibalik baju ya. Baju Magabudi ini apa sudah terlalu lama atau bagaimana ini, tidak pernah ganti. Yang pakai kelihatannya sudah busur, ya, dan kelihatannya juga ya tidak tahu kerapihan atau belum mandi juga. Ya. Bajunya itu juga kumel karena mungkin sudah lama sekali dia jadi pandita Magabudi, tapi tidak pernah di-upgrade ganti baju yang baru karena mungkin dia nggak dikasih dan sama itunya pengurusnya kali, dia sebagai anggota. Jadi kelihatan tidak enak, tidak indah, tidak wibawa. Umat-umat pasaka upasika ini, saya juga lagi ini mengarahkan. Apa artinya mengarahkan? Ya, menghimbau umat-umat di wihara, ya cobalah ketika hadir Paskaya Puja Bakti, biasa minggu atau Puja Bakti, perayaan apalagi, cobalah pakai baju yang rapih sedikit. Iya kan? Ini contoh, Bapak ini rapih, namanya siapa? Pak siapa? Wah, bajunya lengan panjang, ininya celananya hitam. Ini kalau bapak-bapak kayak gini bagus. Ya. Paling tidak bajunya putih, warnanya sama. Ibu-ibunya juga, remajanya juga. Wah, kelihatan rapi. Duduknya lurus, bajunya itu seragam, dan lengan panjang, apalagi lengan pendek, tidak apa-apa, tapi baju. Ya. Lalu duduknya rapi, wah indah sekali kalau difoto, celing indah sekali. Ini saja kadang-kadang saya kan sudah lama tidak ke sini. Sejak peresmian, ya saya mengikuti malam-malam, saya rasanya baru kali ini nih. Saya sering ikuti ya, kegiatan di sini. Lihat foto-fotonya, bagus sekali ya bro ya. Kalau dilihat fotonya bagus sekali. Kalau difoto dari sana ke sini kelihatan indah sekali. Ya. Dan kelihatan banyak sekali. Padahal ya tidak begitu banyak juga ini. Ini dihitungannya berapa ya? Banyaknya berapa? Ya 200 ya. Ada enggak 200 ini? Tapi kalau difoto bagus sekali, indah sekali. Karena jarang-jarang punya tempat seperti ini, satu wihara. Ya, satu wihara jarang yang tempatnya tertata, teratur seperti ini,
puja bakti secara terbuka. Nah, ini didokumentasi bagus sekali. Karena yang memang indah ya Buddha rupanya ini indah sekali, ya. Ketika difoto bagus sekali, indah sekali. Apalagi benar-benar ini ketika puja bakti pakai baju putih, celana hitam, pasaka upasika, Bapak Ibu sekalian, duduknya yang rapi, yang lurus, ya, sangat indah sekali. Bukan hanya keindahan yang terlihat di luar, tetapi karena ini satu momen penting, yaitu persembahan dana kepada sangga, maka ini adalah satu perbuatan bajik kama baik yang pahalanya, nilainya amat besar sekali. Nah, soal baju, ya kalau begini jangan merasa puas dulu, ya. Benar enggak? Jangan merasa puas dulu kalau sekarang yang belum pakai baju putih, oh ya nanti Bante kalau saya datang lagi acara puja bakti lagi nih, saya akan pakai baju putih, celana hitam, karena saya bukan saja menghormati, ya, dhamma, juga menghormati sangga. Karena para Bante rapi, para pandita rapi, ya, para pimpinan lembaga, pandani, patria rapi, dan juga bertemu dengan Sang Buddha. Sesungguhnya ketika kita mengikuti puja bakti seperti ini adalah kita sedang menghadap Sang Buddha. Bertemu dengan Pak Camat, Pak Bupati, saja kita harus pakai baju yang rapi. Benar enggak? Nah, apalagi kita melakukan satu kegiatan dhamma di wihara. Para Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, karena itu mari kita perbaiki hal-hal yang belum baik, kita perbaiki yang belum sesuai, kita sesuaikan lebih baik. Karena apa? Ini adalah praktek kebajikan yang kita sendiri harus mengarah ke sana. Karena tentu hidup kita kan ingin selalu, ya, harapannya selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dagang juga lebih maju, lebih maju, lebih maju. Rezeki juga sama kan, lebih banyak rezekinya, lebih banyak rezekinya. Oh, kalau begitu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Semua tentu harapannya begitu. Termasuk hidup bagaimana lebih bahagia. Lah, perbaikilah dari hal-hal yang kecil seperti ini. Para Bante juga sama memperbaiki diri setiap saat. Maka puas dengan makanan, puas dengan jubah, puas dengan tempat tinggal juga. Tempat tinggal apapun, mau tempat tinggalnya di gedung yang putihnya cukup mentereng bagus, mau tinggal yang putihnya sudah kumuh, atau kelihatan tidak begitu bersih, atau barangkali satu saat tinggal dengan tenda saja di tempat terbuka, itu juga harus merasa puas. Karena tinggal dimanapun juga, para biku, ya, tujuannya adalah untuk pelatihan diri. Berkaitan dengan makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan, para biku merasa puas. Tetapi dalam hal yang lebih utama lagi, para biku merasa bahagia dalam menjalani keseharian. Yang tiga hal tentu, menggunakan makanan dengan rasa gembira, ya, menerima makanan dengan gembira, memakai makanan dengan gembira,
lalu menggunakan jubah dengan gembira, menggunakan tempat tinggal dengan gembira, dan terus mengoreksi diri. Tidak merasa lebih tinggi, lebih baik, ya. Tidak ingin menyakiti, tidak ingin juga menyalahkan, membenci, tapi para biku dengan senang hati, dengan gembira selalu berusaha untuk mengkoreksi diri, memperbaiki diri untuk tujuan kebahagiaan. Inilah 4 hal yang biasa dilakukan oleh para biku. Dalam tradisi para Arya atau Arya Wangsa ini masih dijaga, masih dipraktikkan dengan baik. Karena itulah para bapak dan ibu saudara sekalian, persembahan dana kepada sangga tiap-tiap masa katina atau katina kala ini adalah kesempatan yang amat baik. Karena itulah ya tiap-tiap tahun umat Buddha saya perhatikan itu sudah menunggu kapan ya sangga dana katina, kapan ya dilaksanakan di wihara ini wihara itu, bantenya datang berapa banyak ya, siapa saja, selalu mengharapkan, selalu menunggu. Kemarin saya dengar sendiri di Samarinda ketika kami sedang jalan bersama-sama para bante ini, ada umat yang masuk ke telinga saya, wah kita senang sekali ya, kita kumpul ya sekarang, bante-bantenya banyak, wah kita bahagia sekali. Saya yang mendengar juga bahagia. Oh begitu ya. Ternyata memang ketika para bante datang, ini sangat ditunggu, sangat diharapkan. Mereka ternyata bahagia sekali. Itu yang saya dengar. Itu yang saya ketahui. Tetapi sekalipun saya tidak mendengar, tidak mengetahui, saya bisa terus merasakan kok. Dimanapun juga para umat Pasca-pasika ketika kehadiran para bante ini rasa bahagia yang mengembang. Itu artinya apa? Dimunculkan pemikiran-pemikiran yang baik tentang perbuatan baik. Makanya tidak heran ya ketika memasuki masa katina dan siap-siap sangadana, umat Buddha sudah berpikir mau berdana apa, mempersembahkan apa ini dan itu. Itu karena apa? Karena sifat caga, kedermawanan itu sudah dimunculkan di dalam batin. Ketika seseorang memunculkan kedermawanan di dalam batinnya sendiri, maka di sana noda batin yang disebut sebagai sifat kikir itu tidak muncul. Ya, tadi itu beberapa yang baca Dhammapada, anak-anak kita tadi bicara apa? Ya, orang bijaksana memuji dia yang dermawan, tetapi orang yang kikir ini tidak terpuji. Orang yang kikir tidak terpuji, tetapi ia yang dermawan terpuji. Yang memuji siapa? Yang memuji para bijaksanawan. Sang Buddha sendiri memuji mereka yang dermawan. Karena itu di dalam Uddaka Nikaya itu Buddhaka Dana Sutta, Sang Buddha mengatakan ya tentang yang berkaitan dengan apa dana ini. Para biku andai kata ya makhluk-makhluk ini mengetahui kegunaan manfaat dana, maka seseorang tidak membiarkan ketika ada keberhasilan, banyak rezeki, ya, tidak membiarkan
tidak tidak memberi, ya, tidak makan, maksud saya, tidak makan sebelum memberi. Jadi kalau mau makan untuk sendiri, itu berikanlah, ya, barang mungkin sedikit, tapi berikanlah. Karena ketika kita tidak memberi, rasanya tidak akan nikmat, tidak akan enak. Barang mungkin sesuap atau sebutir nasi yang terakhir, kalau ingat, loh saya belum memberi. Saya ini belum memberi. Tapi beda kalau saya sudah memberi. Kalau sudah memberi, mau makan sendiri, rasanya nikmat. Nikmatnya kita makan apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan itu karena kita sudah memberi, sudah berbagi, tidak membiarkan pikirannya ini dinodai oleh sifat kikir. Mereka yang pikirannya dinodai oleh sifat kikir, tentu orang ini tidak mau memberi. Dia akan memakan sendiri, dia akan memakai sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui manfaat kegunaan memberi. Sesungguhnya mereka yang memberi telah melawan kekikiran. Karena kekikiran hanya bisa dilawan dengan kedermawanan. Orang yang dermawan itu adalah orang yang senang memberi, senang berbagi. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada satu cerita tentang bagaimana akibat orang yang kikir, ya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Orang ini mungkin tidak bisa menikmati apa yang dia dapatkan. Dia punya banyak, mendapatkan banyak kekayaan, mungkin emas berlian, bisa beri makanan apa saja, bisa beli. Tetapi dia tidak membeli, tidak bisa menikmati. Dia makan hanya makanan yang standar orang susah. Dia makan hanya standarnya orang susah aja. Kenapa? Karena mikir, kalau saya makan enak-enak, kalau saya berbagi memberi, nanti harta saya habis. Jadi cara pandang, cara pikir orang kikir itu khawatir, takut kalau hartanya itu berkurang dan bisa habis. Itu orang kikir berpikir begitu. Maka akibat dari hidupnya sekarang dia tidak bisa menikmati hidup bahagia, selalu dirundung oleh khawatir, takut, ya, cemas terhadap harta yang dia miliki. Tetapi juga ketika satu saat ajal kematian itu tiba, karena semua orang itu pasti akan berakhir dengan kematian. Karena itu dikatakan hidup ini begitu sedikit, sangat singkat. Yang namanya usia nggak ada yang tahu, akhir usia nggak ada yang tahu. Bukan hanya ya yang berpulang itu yang sudah umur, sudah usur, tetapi ya segala umur juga bisa. Kita dengar di mana siapa atau dia ketabrak, dia jatuh, kemudian dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Hidup ini begitu sedikit, ya, artinya singkat hidup ini. Nah, kalau kita masih belum bisa menimbun harta kebajikan seperti tadi dijelaskan dalam Nidikana Sutta, kita belum punya harta kebajikan, harta sejati. Nanti ketika kita pergi dari alam sini ke alam yang lain, kira-kira apa yang dibawa ya? Kalau dia sifat kikir,
dia sifat pemarah, dia sifat pendendam, pembenci. Kira-kira apa ya? Berarti karma buruk yang dibawa. Kalau pikirannya itu yang begitu kuat, berkenaan dengan harta materi, dia akan lahir. Kalau dia kembali lagi, kan ada ceritanya, yang kembali lagi lahir di kelompok masyarakat yang di sana hidupnya, ya kebanyakan mereka kerjanya mengemis. Sebagai pengemis, dia lahir masuk di kandungan seorang ibu saja, ternyata dampaknya luar biasa. Ibu ini mengandung anak, pasti dalam kandungan, baru bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, itu sudah membuat ekonomi si ibu ini seret, ngemis nggak dapat, ya dapat sedikit, sampai kandungan 9 bulan, makin sulit. Sampai kemudian, bayi itu lahir, betul-betul kesulitan. Dan bukan saja dia yang kesulitan sang ibu ini, tetapi ternyata tetangga, lalu lingkungannya juga sama kesulitan ekonominya juga. Yang akhirnya apa? Ibu ini sama anaknya diusir dari kelompok masyarakat yang kebanyakan kerjanya pengemis. Kenapa? Karena ternyata akibat karma ya yang begitu kuat, karena dia itu kikir itu, ternyata pengaruhnya bukan saja ke ibunya, tetapi juga masyarakat sekitar. Ketika ibu sama anak pergi, masyarakat itu ekonominya kembali normal. Dia ngemis kerja apa dia bisa mendapatkan hasil. Tapi ketika ibu dan anak dia pergi kemana, tidak pernah dapat juga. Akhirnya anak itu ceritanya sudah agak besar, kemudian dibuang. Ibu ini dia bisa bekerja, bisa dapat rezeki. Begitu hebatnya. Akibat sebelumnya dia itu hidup sebagai manusia kikir, lahir kembali sebagai manusia lagi, membuat ekonomi sangat sulit, sangat pelik sekali, dan bukan hanya ibunya, tetapi masyarakat itu. Tapi diceritakan, kemudian anak itu anak laki-laki yang dari pengemis itu, maka dia kemudian ditampung, dia menjadi samenera. Jadi samenera pun dia itu masih kekurangan makan juga. Ketika pindah patah dia sulit juga. Jadi begitu juga demikian, sampai mau meninggal, sudah itu juga dia masih kesulitan makan. Karena apa? Karena karma yang dia lakukan dari waktu ke waktu, dia tidak senang memberi. Begitu kekuatan karma akan mengikuti kemanapun pergi. Karena itulah Bapak dan Ibu Saudara-saudara, jadi marilah kita ini mengubah ya cara pandang kita. Memberi adalah satu kebutuhan. Berbuat baik itu menjadi satu kebiasaan. Karena sesungguhnya apapun yang kita anggap sebagai milik kita, yang kita berikan, yang kita lepaskan dari rumah kita kan punya rumah ya. Kita punya rumah. Ya. Apapun yang kita miliki di rumah kemudian kita berikan kepada orang di luar rumah atau siapapun juga, apalagi diberikan kepada sangga, kepada wihara dan lain-lain. Itu yang menjadi milik yang sebenarnya. Maka perumpamaan itu seperti ada seorang yang punya rumah besar, mewah. Barang-barangnya itu sebagian dilepaskan, diberikan, dibagi-bagikan. Rumah satu-satu terbakar, habis jadi abu. Kira-kira kalau rumah terbakar jadi abu habis, lalu yang tersisa yang ada di mana? Masih ada sisanya? Masih ada yang dimiliki? Ada yang dimiliki, yang sudah diberikan, yang sudah dilepaskan.
itulah milik kita yang sesungguhnya. Jadi milik kita yang sesungguhnya adalah ia yang kita sudah berikan, sudah lepaskan. Sedang harta yang kita miliki sekarang yang belum kita lepaskan dan kita jaga, kita rawat, kita pertahankan, itu bisa lenyap setiap saat. Karena mungkin rumah betul-betul terbakar, karena mungkin dicuri, bisa karena masalah alam, ya kan? Misalnya ada bencana, di mana ada bencana banjir, ada angin dan lain-lain, itu harta bisa ludes, habis. Tetapi bagi orang yang telah melakukan perbuatan jasa, perbuatan baik, mungkin semuanya bisa habis. Ada cerita yang mana orang kaya itu habis semua, tinggal yang ada itu mungkin baju yang melekat di tubuhnya, tapi dia tidak merasa miskin. Kenapa? Meskipun harta habis, hanya baju yang melekat, dia tidak merasa miskin, dia merasa kaya karena dia sebelumnya telah melakukan banyak perbuatan baik. Dan dia punya sikap mental, punya daya tahan mental, menerima kenyataan, dia punya semangat. Ya, ada kemauan untuk berjuang, untuk bisa menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi jaya kembali. Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami. Pengetahuan tentang kebajikan perlu kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing, agar supaya dalam berbuat baik kita punya rasa percaya, yakin terhadap kebajikan kita. Tentu sebagai umat Buddha meyakini benar hukum karma, ya enggak? Meyakini hukum karma, hukum tabur benih, dan kita akan memetiknya. Kita menabur benih dan akan memetiknya. Apa yang kita tabur akan kita petik. Seperti kita menanam pohon. Kita menanam pohon dari biji benih yang unggul, lalu cukup dengan air, pengairan yang cukup dengan pencahayaan dari sinar cahaya, cukup dirawat dengan baik-baik, maka pohon itu tumbuh subur dan buahnya akan lebat sekali. Kebajikan kita persis seperti itu. Kalau kebajikan kita ini kita rawat, artinya kita selalu memunculkan pemikiran baik, kita selalu memunculkan ingin selalu berbuat baik. Maka dalam pemikiran yang muncul yang baik-baik, maka mengenyahkan, maka melenyapkan pikiran yang buruk. Karena pada saat kita memunculkan yang baik-baik dan kita senang berbuat kebaikan, yang buruk itu menjauh. Coba, mana lebih pilih? Senang berbuat baik atau senang berbuat buruk? Kira-kira apa? Senang berbuat baik. Kalau senang berbuat baik, maka keburukan itu jadi gak disenangi. Lebih baik senang dalam berbuat baik. Karena buah daripada kebaikan adalah kebahagiaan. Makanya ada yang mengatakan, ya Bante, hidup ini harus bahagia. Benar, hidup ini bahagia, dan kebahagiaan yang kita peroleh bukan ya ujuk-ujuk serta-merta. Kebahagiaan yang kita peroleh ini itu adalah dari perbuatan baik, senang berdana, memiliki moral yang baik,
senang berlatih mengembangkan batin. Itu dari situ, ya. Kebahagiaan kita bertambah dari situ. Makanya, ya, rajin ke wihara, puja bakti. Kalau puja bakti kan sudah kena semuanya itu, ya kan? Dana paramita, ya. Baca parita, ya. Dengarkan tama. Lalu apalagi bawana. Jadi, dana, sila, bawana. Itu yang membuat kebahagiaan kita itu ya lebih lama, bertahan lama. Kalau hanya bahagia pergi makan ini, makan itu di tempat yang beda-beda, itu hanya sebentar. Senangnya, bahagianya hanya batas apa? Ini, lidah dan tenggorokan saja. Ya. Tetapi kalau berbuat baik, kebajikan kita mendatangkan kebahagiaan yang lama. Hanya orang-orang yang bijaksana yang mengerti. Kalau begitu, apakah saya sudah bijaksana, Bante? Ya, Anda semua sudah bijaksana sesuai dengan tataran latihan masing-masing. Ya. Kalau tidak bijaksana, tentu akan memilih. Malam ini ada acara apa di luar yang ramai? Mungkin ada acara hiburan apa? Mungkin pergi ke tempat hiburan atau mungkin pilih saya di rumah sajalah, saya tidur saja ya. Itu artinya apa? Tidak bijaksana. Karena apa? Kesempatan untuk melakukan kebajikan itu tidak gampang. Mana gampang bertemu para Bante sebanyak ini. Bisa berkumpul di tempat seperti ini. Ini kan tidak setiap saat. Karena itulah kembangkan kebajikan. Ya, dana kemurahan hati terus kembangkan. Perilaku baik terus dilatih dengan baik. Melatih meditasi bawana, iya. Latihan sedikit-sedikit. Mau latihan di tempat terbuka lebih bagus, ya. Karena dulu Sang Buddha, Guru Agung, para siswa juga pelatihnya menemukan diri mereka kan di tempat terbuka juga. Dan kita punya tempat terbuka seperti ini. Suasana alam masih kena nih angin sepoi-sepoi. Beda kalau di dalam ruangan kan asli. Jadi kembali ke alam. Nah, kita berlatih bersama, mengembangkan kebajikan, karena meyakini bahwa kebajikan apapun, sekecil apapun, itu sangat baik, sangat berguna. Itu adalah timbunan jasa. Dan itu juga yang akan kita bawa, ya, ketika kita pergi dari alam sini ke alam yang lain. Karena dari alam manusia kita bisa pergi ke alam surga. Apakah Catumaraja, Tawatiksa atau lebih tinggi lagi. Tapi dari alam manusia kita bisa pergi ke alam rendah. Ke alam peta, ke alam asura, ke alam niraya. Nah, bagaimana kita ini mempersiapkan kita mau ke alam yang mana? Kalau tidak mau ke alam yang mana-mana, tidak apa-apa. Tapi sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh praktek, sungguh-sungguh berbuat baik, berlatih dengan baik. Siapa tahu itu kebajikan sudah sempurna. Seperti buah yang sudah tua, sudah ranum, tinggal sedikit saja disentuh. Jatuh. Enggak ada yang tahu loh. Ya. Buah yang ranum, yang masak, jatuh. Artinya apa?
bisa mencapai yang semestinya dicapai, yaitu bebasnya dari noda batin. Pikir sudah dipotong, pikiran sudah dipotong, dan juga belenggu-belenggu noda-noda lain sudah dipotong. Maka yang ada batinnya adalah batin yang telah tersucikan. Paling tidak mencapai sotapana dalam kehidupan ini sehingga tidak kembali ke alam rendah. Loh, siapa tahu? Ya. Sekalipun kembali, ya kembali hanya berapa kali lagi dan tidak akan ke alam yang rendah. Ini kalau tidak mau kembali, ya siapa tahu dulu dari alam tawatingsa turun ke alam manusia, kembali lagi ke sana. Nah, atau dulu manusia kembali ke manusia. Ya kalau mau kembali ke manusia, jadilah manusia lahir di keluarga yang baik-baik, yang makmur, yang berhasil, yang sukses, yang punya sadar keyakinan kepada agama Buddha. Atau siapa tahu kalau laki-laki, saya mau jadi biku, ingin jadi biku. Nah, kalau sekarang belum ya cukup sama baiknya, sebenarnya belum cukup sama baiknya, belum cukup tekadnya, ya. Belum cukup tekadnya, semangatnya, beraniannya. Ini anak-anak, siapa anak-anak yang pengen jadi samanera, pengen jadi biku, ya silahkan lapor ke Bandadi. Kalau mau jadi samanera, habiskan samanera. Kalau sudah cukup umur jadi biku, gampang. Sehingga bisa memotong noda batin dalam kehidupan sekarang. Kalau berusaha dengan sekuat tenaga, berjuang. Saya tidak ingin kembali lagi ke alam manapun, tapi saya ingin mengakhiri siklus sangsarawata, yaitu mengakhiri penderitaan. Nah begitu Bapak-Bapak dan Ibu saudara sekalian. Jadi perdana pada masa Katina ini sebagai sarana untuk menambah kebajikan, menimbun jasa atau harta sejati, tetapi ini juga bisa sebagai mengawali tekad. Tekad sebagai seorang Buddhis, sebagai siswa Sang Tathagata, beliau yang Maha Suci yang telah mencapai pedang sempurna. Begitu jejak para suciwan untuk mengakhiri penderitaan. Perdana dengan tujuan untuk bisa mencapai kebebasan dari penderitaan. Nah, bisa saja Nibanang Pacayohotu, dengan dana yang saya persembahkan, semoga saya bisa mencapai kebebasan akhir, yaitu mencapai Nibbana. Jadi tekadnya seperti itu. Ya, itu adalah tekad yang paling tinggi. Andai kata belum tercapai, karena tekadnya tinggi, mulia, maka bisa yang dicapai yang lebih rendah. Sebagai apa? Ya, sebagai manusia yang bijak, manusia yang hidupnya makmur, tidak kekurangan, yang sukses, yang berhasil. Atau macam-macam. Andai kata terlahir lagi di alam sukati dalam surga. Karena tekad semangat dalam berbuat baik yang tidak terbendung. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, di mana kita bersuka cita bahagia telah bersama-sama berniat untuk mempersembahkan dana pada sangga di masa Katina. Semoga kebajikan yang Anda akan lakukan akan membawa kebahagiaan sekarang dan nanti. Selamat berbuat baik,
Selamat merayakan Sanggadana Katina. Semoga berkah-berkah Katina melimpah pada Anda semuanya. Sabe sata, bawantu, sukitata.